pembelajaran di DKP kelas 11 di semester genap, yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan skill pembuatan sebuah desain menggunakan pengolah vektor dan juga pengolah bitmap, yaitu membuat spanduk untuk UMKM. Kenapa harus membuat spanduk UMKM? Mungkin 95% anak-anak di daerah gitu ya, atau di desa itu inginnya PKL tidak jauh dari rumahnya gitu. Jadi kebanyakan terserap di percetakan ya. Nah, di percetakan ini untuk anak kelas 11 biasanya belum pernah datang ke percetakan ataupun mencetak desainnya, apalagi yang ukurannya gede ya, desainnya besar seperti spanduk. Maka sebelumnya mereka itu membuat logo yang full vektor gitu, kemudian juga sempat membuat packaging juga yang hanya ukuran sesuai kertas itu A4 atau M4 yang ada di lab. Nah, untuk membuat spanduk adalah mungkin pengalaman pertama mereka membuat desain dengan ukuran yang meteran, 1 meter, 2 meter. Nanti mereka membuat desain spanduk ini minimal itu 3 desain per kelompok. Tapi awalnya mereka harus melakukan survei gitu, atau risetnya tentu saja dengan menggunakan desain brief atau brief kreatif ya. Setelah mereka membuat kelompok tadi, terus diberikanlah brief dengan tugas bahwa ini tugas ini membuat spanduk untuk UMKM ya. UMKM-nya ini yang tidak jauh dari kertas maya gitu ya, di mana sekolah berada. Terus UMKM ini haruslah yang diutamakan yang belum mempunyai spanduk. Jadi mereka menentukan dulu, terus mengisi brief desain tadi, terus saya periksa, saya tanya-tanya UMKM-nya di mana, terus apakah jauh atau tidak, apakah punya spanduk atau tidak. Ketika sudah oke, maka mereka akan melakukan riset langsung ke UMKM tersebut. Mereka datang dengan membawa brief desain yang kosong. Jadi mereka akan membandingkan brief yang mereka isi itu sebagai perkiraan mereka, keinginan klien ini mereka tebak dulu. Selain untuk menebak juga mereka supaya ketika ditanya, kalau di tempat kliennya tidak bisa menjawab, mereka akan memberikan usulan. Itulah fungsi dari brief yang mereka isi di kelas. Ketika selesai, mereka akan kembali dan saya cek ya, sebagai pengajar akan mengecek. Ternyata emang ada beberapa yang permintaan tertentu ya, misalnya itu disesuaikan dengan tempatnya. Misalnya kan ukuran spanduknya ternyata tingginya tidak 1 meter itu karena space yang kurang, atau malah lebih kecil gitu untuk kebutuhan mereka. Dan uniknya nih, ada juga yang pengen lebih panjang gitu. Mereka bingung kan. Ya menurut saya boleh aja, yang penting kan tadi batasan untuk anak-anak membuat spanduk adalah 2 meter karena dananya terbatas dari anak-anak ya. Kalau mau lebih panjang berarti dananya harus sisanya pengennya 5 meter ya 3 meternya harus dari UMKM. Langkah berikutnya adalah mereka membuat desain minimal tadi. Satu kelompok adalah 3 desain. Kalau ada yang 2 desain, maka saya akan tolak untuk mengasistensi, atau saya menolak untuk memberikan masukan mana yang paling bagus. Nah, jadi mereka wajib membuat 3 desain. Ketika desainnya selesai, maka saya akan memberikan masukan, pilihan boleh di voting dengan timnya mereka. Kita diskusikan lah. Saya memberikan masukan desain 1, desain 2, desain 3 ini apa kekurangannya, mana yang paling bagus, tapi tetap saya akan memberikan pilihan, dikembalikan kepada kelompoknya. Ketika sudah terpilih desain yang 1
bisa aja ini desainnya adalah gabungan dari beberapa desain supaya menjadi bagus. Nah, percetakannya saya bebaskan sih pada dasarnya. Cuma saya sarankan untuk yang terdekat dan kebetulan sudah MOU dengan sekolah gitu. Kalau udah MOU dengan sekolah kan mungkin bisa ada harga instansi. Nah, untuk pengiriman juga bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Bisa pakai melalui flash disk, bisa menyimpannya di HP-nya, atau menggunakan Google Drive. Desainnya tadi ada yang di convert tulisannya supaya fontnya tidak berubah gitu ya. Dan jadi masih mengirimkan juga file Corel Draw-nya, dan juga satu lagi adalah dengan mengekspornya menjadi JPEG ya, sehingga udah menjadi image, tidak akan berubah. Ya WA gitu ya ke si percetakannya. Nah, nanti anak-anak ke sana tuh, jadi paginya saya kirimin, anak-anak tinggal datang untuk mengambil. Alhamdulillah semuanya, ini kalau anak-anak datang sebagai seorang desainer grafis plus konsumen untuk mencetak, itu menjadi hal yang tidak mengganggu, malah membantu usahanya si pengusaha percetakan yang sudah MOU dengan sekolah gitu ya. Ketika mereka datang, mereka akan langsung membawanya untuk dipasang di UMKM. Dan alhamdulillah semuanya puas, tidak ada keluhan atau kesalahan dari ukuran. Jadi numerasinya oke gitu ya. Terus tulisannya juga udah saya periksa, tidak ada typo gitu. Dan kerennya nih, di situ juga ada logo sekolahnya dong. Selain logo dari kelompoknya tersebut sebagai startup dari di dunia desain atau desain komunikasi visual ya, atau desain grafis. Jadi ada banyak hal yang dipromosikan ke masyarakat, tepatnya UMKM secara halus, positif sekali, dan harus terus disempurnakan. Begitu saja. Menurut kalian bagaimana tuh ide pembelajaran tersebut? Menarik bukan?